Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Aulia Nuridaya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya mau menjelaskan perjalanan tentang Ali Sastroami Djojo. Yuk, simak terus videonya sampai selesai. Yang pertama, biografi Ali Sastroami Djojo. Dikutip dari Wikipedia dan Kompas.com, Ali Sastroami Djojo adalah seorang tokoh politik pemerintahan dan nasionalis. Lahir di Gerabak, Jawa Tengah pada 21 Mei 1903 dan meninggal pada usia 71 tahun di Jakarta. Ali mendapatkan gelar Master in the Rechten atau Sarjana Hukum dari Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1927. Ali adalah Perdana Menteri Indonesia ke-8 yang sempat 2 kali menjabat pada periode 1953 dan 1955. Selain itu, Ali juga menjabat sebagai Wakil Menteri Penerangan pada Kabinet Presidensial, Menteri Pengajaran pada Kabinet Amir Syarifuddin I, Kabinet Amir Syarifuddin II, serta Kabinet Hatta I, dan Wakil Ketua MPRS pada Kabinet Kerja 3, Kabinet Kerja 4, Kabinet Dwi Kora I, dan Kabinet Dwi Kora II. Yang kedua, masa muda dan peran Raden Ali Sastroami Djojo. Lahir dari keluarga bangsawan Kabupaten Magelang, Ali termasuk salah satu orang yang tergolong elit di Indonesia. Ali banyak menghabiskan masa kecilnya dengan bermain bersama teman-teman yang berasal dari kalangan di bawahnya, dari keluarga petani. Seperti kebanyakan pemuda bangsawan lainnya di Hindia Belanda, Ali bersekolah di sekolah Belanda yang bernama Queen Wilhelmina School dan melanjutkan studi hukum di Universitas Leiden di Belanda, di mana ia menerima gelar Master in the Rechten atau Sarjana Hukum pada tahun 1927. Kemudian ia pergi ke praktik swasta. Semasa sekolah, ia aktif dalam organisasi pemuda seperti organisasi Jong Java dari tahun 1918 hingga 1922 dan Perhimpunan Indonesia dari tahun 1923 hingga 1928. Akibatnya, pada bulan September 1927, Ali sempat ditangkap dan ditahan oleh pihak Belanda. Ia dituding telah menghasut orang-orang agar memberontak pihak kolonial. Ia ditangkap bersama 3 tokoh lainnya, yaitu Muhammad Hatta, Abdul Majid Jojoiningrat, dan Pamonjak. Setelah 6 bulan di penjara, Ali dibebaskan. Ia kemudian kembali ke Jawa pada 1928. Sekembalinya ia ke Jawa, ia bertugas di Komite Eksekutif Partai Nasionalis Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno. Partai tersebut berdiri dengan tujuan untuk menggulingkan Belanda. Yang ketiga, karir Ali Sastroami Djojo. Pada tahun 1928, Ali bersama dengan Sojodi membuka kantor pengacara dan bersama Sokiman menerbitkan majalah Janget di kota Surakarta. Kemudian ia berpolitik di Partai Nasional Indonesia PNI, pimpinan Soekarno, lalu masuk Gerindo saat PNI dibubarkan oleh Sartono. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, ia kembali bergabung dalam organisasi PNI. Seusai Perang Dunia Kedua, Ali meneruskan aktivitasnya di lapangan politik dan pemerintahan, antara lain menjadi Menteri Pengajaran dalam Kabinet Amir Syarifuddin I pada Juli 1947 dan Kabinet Hatta pada Januari 1948. Ia kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan dengan Belanda pada Februari 1948 dan menjadi anggota Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan Konferensi Meja Bundar. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, ia diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat,
Kanada dan Meksiko pada 1950 sampai 1955. Selain itu, ia juga diangkat menjadi Ketua Umum Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung pada 1955. Wakil tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB 1957 sampai 1960 dan menjadi Ketua Umum PNI pada 1960 dan sampai 1966. Yang keempat, program kerja Ali Sastroamidjojo. Dikutip dari Znews.com, program kerja Ali Sastroamidjojo cukup banyak. Yang pertama, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan menuju perdamaian dunia. Yang kedua, mengubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Uni Statut menjadi hubungan internasional biasa. Yang ketiga, mempercepat peninjauan kembali perjanjian konferensi meja bundar atau KMB dan menghapuskan perjanjian yang merugikan negara. Yang keempat, menyelesaikan pertikaian politik, mengusahakan kembalinya Irian Barat dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia secepatnya. Yang kelima, melaksanakan politik bebas, aktif, menyelenggarakan pemilihan umum pemilu dengan segera. Dan yang terakhir, mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional di lapangan keamanan, kemakmuran, keuangan, dan kewarganegaraan. Yang kelima, prestasi dari Ali Sastroamidjojo. Prestasi Ali Sastroamidjojo ada sangat banyak. Yang pertama, diselenggarakannya pemilu pertama. Yang kedua, berhasil menghancurkan masalah rasial. Yang ketiga, berhasil ditumpasnya gerakan separtis. Yang keempat, berhasil diselenggarakannya konferensi Asia Amerika. Dan yang kelima, dicanangkannya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Nah, yang terakhir nih, karya dari Ali Sastroamidjojo. Yang pertama, Pengantar Hukum Internasional pada tahun 1971. Yang kedua, Politik Luar Negeri Indonesia Dewasa ini pada tahun 1972. Dan yang ketiga, Tonggak-tonggak perjalananku pada tahun 1947. Dan yang terakhir, 4 mahasiswa Indonesia di negeri Belanda pada tahun 1945.